Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo guys, welcome to my channel guys. Kali ini gua ada di dealer resmi Yamaha Putra Pondok Ungu guys. Kali ini gua mau servis motor dan sekalian mau beli kunci remote keyless guys yang kemarin hilang itu guys. Itu sih saya juga mau nanya berapa harganya. Yuk guys, kita check it out. Yamaha Putra Pondok Ungu itu terletak di Bekasi guys, di Jawa Barat guys. Itu tepatnya di Pondok Ungu. Itu lurusan dari Harapan Indah guys. Dan ini rukonya ini di seberangan dengan klinik mata Smack guys. Ini Yamaha Putra Pondok Ungu ini salah satu dealer resmi yang ada di Bekasi guys. Nah, gua ngambil motor Frigo S ini adanya di Yamaha Putra Pondok Ungu guys. Ya guys, kali ini gua udah masuk ke dealer resmi dan bengkel Yamaha Putra Pondok Ungu guys. Nah, di sini ada display motor yang dijual guys nih. Jadi kalau mau beli motor ya di daerah Bekasi bisa ke Yamaha Putra Pondok Ungu guys. Dia lokasinya di dekat Harapan Indah, tepatnya di seberang klinik mata Smack guys. Nah, ini gue lagi nunggu panggilan untuk mendaftar ya guys ya, dan untuk beli kunci remote keyless sekalian buat servis aja lah guys, karena servis perdana guys. Apa yang diobrolin sih? Mana gue tahu. Ya guys, kita siapin dulu guys buku garansi dan buku servisnya guys, dan STNK nya guys. Kita siapkan buat ke pendaftaran servis guys. Ini kita masih nunggu ya guys ya. Pelayanan dari Yamaha Putra Pondok Ungu ini sejauh ini sangat baik guys, melayani customer dengan baik guys. Kali ini saya lagi di pendaftaran servis guys. Ini saya mau menyerahkan apa namanya STNK dan servis guys. Ini mbak, maaf mbak. Itu sekalian beli ini ya mbak ya, remote yang keylessnya ya mbak ya. Yang mana mbak? Oh gitu. Cuman kan kilometernya itu mbak. Oh gitu. Oh. Oh gitu mbak. Jadi saya udah kelewat ya.
itunya. Ya udah saya yang kalau servis biasa kena berapa Mbak? Oh oke, ya udah siap. Iya siap. Oke Mbak. Pelayanan Yamaha Putra Pondok Ungu ini sangat baik guys. Jadi kita dijelasin kalau saya udah lewat masa gratis olinya guys, karena udah lebih dari 1 bulan guys. Cuman untuk jasanya masih dalam gratis ya Mbak ya. Oke. Iya, makasih Mbak. Untuk kunci keylessnya gimana Mbak? Ada spare partnya? Udah bilang sama Mas. Oh udah ya. Nah, ada sih Mbak. Ya, staff Yamaha-nya lagi pada briefing dulu guys. Biasa guys, pagi-pagi briefing kantor guys. Ya, siang Mas. Dengan siapa Pak? Namanya Pak? Pak Rival. Oh, ini kendalanya sih ini remote keyless saya ini Pak hilang. Jadi saya tuh coba pakai manual yang dikasih sama Yamaha tuh kan ada 6 ya kode serial ya. Ya itu kode darurat. Nah ini kan saya mau ganti ya. Oh ganti remote ya. Oke. Ya. Berarti kode yang lama itu udah nggak kepake lagi ya? Iya. Udah nggak kepake ya. Jadi ada nomor serial yang baru ya, settingan baru ya. Baru kan pemakaian kunci ini sampai 5 kali. Oh gitu. Oke. Ya Mas, silakan Mas. Ya Mas. Caranya sampai 3 kali kondisi sama 1. Nah kalau setelah itu nomor PIN nggak boleh dikasih tahu sama siapa-siapa ya Mas ya? Iya. Hanya pengguna motor aja yang tahu ya? Nah guys, ini lah berarti itu udah aktif Mas. Oh, motornya sudah aktif, udah ke reset ulang. Oh, oke, itu ada sinyalnya ya. Oke. Itu lama kondisinya sudah memakai kondisi kontak. Oh, oke. Berarti kode yang ini gimana Mas? Yang lama ini? Kalau kode ini Apa ditarik sama pihak Yamaha? enggak, kalau ini udah terblokir dari kondisi tadi. Kalau tahu-tahu saya nemu apa ternyata ketinggalan, bukan hilang, apa namanya hilangnya di rumah, itu bisa di reset lagi Mas? Itu bisa. Oh jadi intinya nggak boleh hilang juga ya? Sewaktu-waktu ada. Waktu lupa ada, jadi remote juga ngaktifin aja. Oh bisa diaktifin. Sampai kondisi remote connect itu baru bisa aktif. Oh gitu. Oke Mas. Motornya ini udah di settingnya Mas ya? Udah di setting. Nah untuk ini kabel-kabel ini buat ngecek apa Mas? Oh ceknya. Ya ini untuk mengecek ecunya guys.
gas injektor voltasenya itu hasilnya normal semua. Ini datanya kita simpan. Terus buat pengecekan yang saya kerjakan itu pengecekan manual yang berhubungan dengan safety, itu kayak ban, komtir, tampak di depan belakang, oli mesin, bolam depan belakang, dan aki ini hasilnya oke, nggak ada kendala. Pengecekan 21 hitam juga ini hasilnya nggak ada kendala. Itu nanti bisa dibaca-baca di rumah, dan oleh pun udah di reset. Nanti garansi servis ada 2 minggu ya Pak ya. Nah, buat kembali servisnya lagi di kilometer 2558 Pak. Selain itu ada yang mau ditanyakan lagi buat kondisi motornya? Berarti kalau untuk kunci keyless ini sudah aman lah ya Mas ya, udah terlock ya. Ya, itu sudah keluarkan ulang, dan nomor PIN yang lama udah kita reset ulang. Jadi maksudnya kita blokir. Jadi walaupun kunci lock yang lama hilang, itu kondisinya nanti udah tidak bisa diaktifkan karena sudah diblokir. Ya guys, itu tadi dikasih tahu sama mekanik Yamaha tentang cara menggunakan metode alarm keyless guys, kunci keyless darurat, dan itu juga dikasih tahu tentang settingan reset ulang dan pin baru guys. Ya guys, kita udah di Yamaha Servis Motor. Nah, kita mau nanya sama yang ahlinya guys, yaitu kepala dari bengkel guys, yaitu kepala mekanik dari bengkel Yamaha yang ada di Putra Pondok Ungu. Ya, halo Pak. Ya, perkenalkan saya Eko dari Yamaha Putra Pondok Ungu, dan masih bersama dengan Mas Rimo. Ya. Kan di sini kita ada penanganan Frigo ini servis sekalian ada penambahan remote, gitu kan. Dia beli remote baru karena remote satunya hilang. Nah, kondisinya seperti ini, itu nggak usah khawatir karena kondisi remote itu cuma mempermudah, tapi sebenarnya di dalam remote itu ada nomor pin tersebut adalah motor tersebut bisa dihidupkan dengan mode darurat dengan pin tersebut. Jadi untuk memakai motor yang keyless termasuk Vigo, NMAX, X-Max pun itu ada yang pakai keyless tapi ada remote, tapi ada pin juga. Jadi saya harap pinnya bisa disimpan dengan aman dan tidak bocor, karena pin tersebut sangat bermanfaat ketika kita untuk pendaftaran remote baru ataupun kita ada kendala dengan remote. Jadi untuk penyimpanan pin itu bisa disimpan dalam bentuk HP atau foto. Mungkin kalau secara digital aplikasi ada di Yamaha ID Rescue, ya kan, yang nanti akan dijelaskan oleh vlognya ini akan dibahas oleh Mas Review, kan. Nah, nanti dibahas fungsi-fungsi tersebut apa. Jadi mode darurat itu dihidupkan berkali-kali pun nggak masalah, ya kan? Tapi kalau kita menghidupkan pinnya berkali-kali dengan kesalahan, itu nggak usah khawatir, jadi akan terblokir, ya kan? Jadi nggak perlu khawatir, nggak akan terblokir dan bisa dilakukan ulang, ya kan? Cuma kalau mode darurat ini kalau belum terbiasa agak lama, tapi kalau sudah terbiasa itu akan cepat karena udah terbiasa, dan itu nggak perlu khawatir kalau terjadi di suatu tempat pun nggak usah khawatir, karena ketika mode remote-nya itu rusak ataupun hilang, ketika motor udah hidup, itu ketika mati itu ada indikasi suara beepernya bertahan lama. Nah, setelah itu jangan dimatikan dulu, segera periksa kondisi remote Anda di mana dan fungsinya masih berfungsi baik atau tidak. Nah, di situ ketika udah ketemu, ya kan, bisa dicek kondisi on atau off. Kalau off bisa di on kan, kalau on kemungkinan baterainya lemah, ya kan? Jadi nggak usah khawatir ketika ada pengingatan beeper berbunyi lama, itu menginformasikan pemiliknya pastinya karena remote jauh dari sinyalnya. Jadi nggak usah khawatir, itu bisa di on kan lagi dulu sambil diperiksa kondisi remote-nya.
Jadi itu pengingatnya ya, jadi jangan khawatir, semua itu ada pengingatnya. Ya guys, ini sih gue mau nanya tentang kunci keyless guys. Kan gue kan kehilangan tuh. Ya pasti kan sebagai customer, sebagai pengguna kendaraan khawatir kan guys. Khawatirnya kalau orang yang salah gunakan itu ketemu dan itu salah gunakan, itu kan bisa aja guys. Dia lacak atau dia pegang dulu dan itu juga bisa disalahgunakan, kan kita juga ngeri juga guys. Nah gua nih mau nanya nih guys sama yang ahlinya guys, sama Pak Eko selaku kepala teknisi di PT Yamaha bengkel Yamaha guys, di Pondok Ungu guys. Pak Eko, maaf mau nanya nih Pak Eko nih, jadi kan saya udah ganti pin, ganti remote, itu menurut Pak Eko aman nggak Pak? Kalau untuk saran saya, untuk ketika ada pemakaian remote-nya itu hilang, ya kan, memang itu bisa mode darurat. Tapi kalau disarankan untuk menghindari untuk hal-hal yang negatif, itu segera datang ke bengkel resmi untuk beli remote baru. Dan untuk pin yang lama, ketika udah registrasi pin yang baru, itu mohon diblokir atau dinonaktifkan, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi ketika suatu saat pemilik remote itu menemu remote itu memodifikkan, itu nomor pun bisa diaktifkan. Tapi kalau sebelum diaktifkan itu tidak bisa dipakai meskipun udah terkoneksi. Meskipun remote aktif, motor biasanya connect, itu ketika dinonaktifkan itu dan diblokir, itu tidak akan berfungsi meskipun dulu bisa. Jadi tujuannya apa? Untuk menghindari hal-hal yang negatif ya, untuk keamanan motor kita semua. Jadi bisa di semua bengkel resmi Yamaha, semua jaringan Yamaha Indonesia itu bisa terjual kondisi remote-nya, ya kan? Jadi bisa dimanfaatkan, jadi untuk keamanan motor Anda sendiri. Itu aja sih saran saya, agar motor Anda juga aman, parkir nggak kemana-mana, karena ketika remote Anda hilang, sudah diblokir, jadi tidak ada yang memanfaatkan. Bedanya kalau kunci kontak Anda hilang, kunci motor kontak Anda hilang yang bukan keyless, ketika ada yang menemu, itu bisa dicuri karena kuncinya belum diganti. Tapi kalau keyless ini, orang nggak tahu udah ganti keyless atau belum, ketika dia berharap bisa diambil, ternyata sudah dinonaktifkan, itu udah diblokir. Jadi motor Anda aman dan tidak bisa dihidupkan dengan remote yang lama, meskipun ada sindikat penemu remote-nya itu mau mencoba memanfaatkan, tapi tidak bisa karena sudah diblokir. Itu aja sih yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke guys, jadi intinya itu kalau kunci keyless itu lebih aman guys, karena untuk sistemnya itu udah memakai pin guys, dan itu hanya pihak customer atau yang pemilik motor dan bengkel saja guys yang tahu. Oke guys. Ya guys, itu tadi dari arahan dan bincang-bincang dengan kepala divisi bengkel motor Yamaha Pondok Ungu guys. Dan sekarang motor udah ke servis dan udah jadi guys. Dan sekarang tinggal menunggu proses pembayaran guys. Ya guys, kita sambil nunggu pembayaran guys, kita siapin dulu duitnya guys, duitnya supaya pembayaran. Ya, totalnya berapa mbak? 560 500. Oh 560 500, coba mbak dihitung dulu mbak. Ya mbak. Untuk remote keyless guys dihargai 518.000 guys. Oh iya, makasih banyak ya mbak ya. Ya, ini ya mbak ya. Oke, makasih mbak.
Oke guys, sekian dulu konten dari gua guys. Ya, gua udah dapat juga remote keylessnya. Gua bakal simpan baik-baik karena itu harganya juga sangat mahal dibanding kunci biasa. Oke, semoga informasi ini bermanfaat ya guys ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.